Audio Jungle. Audio Jungle. Setiap kali saya kasih kritik, saya bedakan bahwa saya mengkritik presiden, bukan mengkritik persona Jokowi. Kemarin saya dianggap menghina presiden karena mengolok-olok dia di bawah pohon yang sedang gunting rambut. Dianggap bahwa itu kan hak pribadi orang mau gunting rambut dimanapun. Tapi pertanyaan saya itu, apakah itu peristiwa privat? Kalau saya potong rambut di situ, itu peristiwa privat saya. Bukti itu adalah peristiwa publik, ada kamera istana di situ. Jadi dia mengambil risiko untuk dibully oleh publik karena dia pamerkan tubuh politiknya, tubuh publiknya, bukan tubuh privatnya. Nah, kita mesti belajar begitu tuh. Kalau di situ nggak ada kamera, orang nggak tahu. Atau ya tahu Presiden Jokowi, tapi oke, itu kegiatan privat. Tapi memang sengaja dibawa kamera untuk pencitraan kan. Jadi setiap pejabat publik yang melakukan pencitraan harus terima risiko untuk dikritik, dibully. Jadi hak presiden untuk merapikan rambutnya, rambut di atas kepala. Tapi yang bermasalah kan isi kepalanya, bukan rambutnya. Oke, saya nguping sedikit dari Pak Taro Tagalog tentang fungsi dari sejarah di dalam mengawal perubahan politik. Dan saya tidak tahu apa yang diucapkan awal, tapi saya menganggap sejarah itu hal yang fundamental sebagai pihak prasyarat untuk menghasilkan seorang pemimpin. Karena pemimpin bangsa dia mesti menghubungkan masa lalu dengan masa depan itu. Jadi seseorang yang memimpin bangsa dia berfungsi sebagai jembatan untuk memindahkan memori dari belakang pergi ke masa depan. Jadi tugas pemimpin adalah menjembatani sejarah. Sekarang masalahnya adalah pemimpin kita hari ini bukan saja tidak mampu menjembatani sejarah, tetapi pengetahuan dia tentang sejarah sangat pendek. Bahkan dia tidak punya ingatan tentang siapa yang membawa dia ke Jakarta, padahal itu baru berlangsung 4 tahun lalu. Dia nggak punya ingatan siapa yang mengisi rekeningnya untuk kampanye di Jakarta. Jadi Anda lihat bahwa memang ada soal kalau seseorang punya lack of knowledge, kekurangan pengetahuan, kekurangan pikiran. Jadi bahaya pertama dari pemimpin adalah bila dia kekurangan pikiran. Karena segala macam pikiran akan disuplai ke dia dan dia bingung mau bikin apa. Nah, orang yang memerintah dengan kekurangan pikiran pasti akan bikin blunder. Dan blunder itu yang diproduksi setiap hari oleh beliau. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang dihuni oleh kecemasan terhadap masa depan karena pemimpin hari ini tidak bisa menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ini alumni Jerman semua ya. Kalau saya kasih ceramah pakai bahasa Jerman boleh nggak? Di Jerman
saya tidak bersekolah di Jerman, tapi beberapa kali ikut seminar di situ. Salah satu universitas tertua di Jerman namanya Heidelberg. Ada yang sekolah di situ di Heidelberg? Nggak ada. Saya pernah seminar di situ juga di kota yang Kassel. Ada yang ada bukit Hercules. Oke, saya pelan-pelan ya. Universitas Heidelberg 2 jam dari Frankfurt, universitas paling tua di Eropa. Tahun 500 sudah ada universitas itu. Artinya ada infrastruktur pikiran pada orang Jerman untuk membangun negara. Tapi bahkan infrastruktur itu pernah diporak-porandakan oleh Adolf Hitler yang menyebabkan dunia mengalami katastrofi sepanjang abad 20, dan eksesnya bahkan masih ada sekarang, sehingga timbul pengertian bahwa orang tidak boleh mengganggu lagi publik dengan mengingatkan bagian yang buruk dari manusia selama pemerintahan Adolf Hitler. Dengan kata lain, kita nggak boleh mengucapkan kata-kata fasistik yang menghina ras, menghina perbedaan. Dari situ muncul konsep hate speech. Jadi hate speech artinya jangan mengingatkan sesuatu yang pernah menista umat manusia. Jadi sumber dari hate speech adalah peristiwa di masa lalu. Sekarang hate speech itu diterjemahkan sebagai ujaran kebencian yang nggak ada konteksnya tuh. Kalau saya ngomong begini menghina presiden, dianggap hate speech. Padahal nggak ada presiden di masa lalu tuh. Itu aja udah kacau hukum kita. Ini ada Saudara Egi yang mengerti filsafat hukum. Jadi istilah hate speech jadi keliru di sini, sehingga setiap orang bisa ditangkap dengan satu pasal yang disebut hate speech karena salah terjemahan. Saya kasih contoh lagi ya supaya kita punya sedikit pengetahuan. Dalam satu peristiwa di Eropa ada pertandingan bola mungkin antara Liverpool dan Manchester United. Hakim garisnya perempuan. Hakim garis bilang bolanya nggak masuk. Komentator bola bilang dasar perempuan. Kalau hakim garisnya laki-laki pasti masuk bola itu. Dia hanya mengucapkan satu kalimat itu, dasar perempuan. Dia kena undang-undang hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada peristiwa yang memalukan, yaitu perburuan perempuan yang dianggap sebagai nenek sihir selama abad 10, 11, 12, yang menyebabkan kurang lebih 300.000 perempuan Eropa dibakar hidup-hidup karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Jadi menyebutkan dasar perempuan itu mengingatkan pada penghinaan terhadap perempuan 500-600 tahun yang lalu, yang membuat perempuan itu tersiksa karena disebut nenek sihir. Anda tahu peristiwa itu kan, yang digambarkan perempuan itu kalau ada di dalam rumah sendirian pasti dia sedang bersekutu dengan nenek sihir tuh. Terutama di Eropa kontinental, perburuan nenek sihir itu menyebabkan trauma di dalam sejarah. Karena itu sejak itu menghina perempuan adalah melanggar hukum karena mengingatkan kekejian berabad-abad lalu. Jadi memori itu dibawa ke sini supaya kita tidak mengulangi hal yang di belakang itu. Kalau Anda ada di Amerika lain lagi, hate speech itu tidak melanggar hukum, boleh aja maki-maki. Tetapi dia melanggar public ethics, social value, norms. Saya beri contoh. Beberapa, mungkin belum 10 tahun yang lalu, rektor Harvard University namanya yang kemudian jadi penasihat ekonomi Clinton dan jadi ketua Dewan Ekonomi Obama,
saya ingat-ingat dulu namanya. Oke, saya ingatkan sang rektor di dalam ungkapan publiknya dia mengatakan, sebagai rektor Harvard, dia bikin komentar begini, kira-kira begini: perempuan nggak perlu jadi profesor di bidang matematika karena mereka tidak bisa berpikir rasional. Namanya Lawrence Summers, sangat terkenal Lawrence Summers. Dia mengucapkan itu yang di dalam hukum Amerika ya nggak akan dihukum, karena itu kebebasan dia untuk mengucapkan perempuan tidak layak jadi profesor di bidang matematika karena perempuan tidak bisa berpikir rasional. Kalau dia ngomong begituan di Eropa, kena hukuman dia. Di Amerika dia tidak dihukum karena ada prinsip freedom of speech. Boleh bicara apa aja, menghina sesuka-sukanya, asal jangan pakai tangan. Ukurannya adalah 1 inci kepalan tinju Anda tidak boleh menyentuh hidung seseorang yang Anda hina. Jadi mesti ada jarak. Begitu kena hukum. Tetapi feminis Amerika kemudian bikin kampanye membuli si profesor yang menghina perempuan. Hanya dalam tidak lebih dari 1 minggu si profesor mengundurkan diri dan mengakui dia berbuat kesalahan. Jadi Anda lihat, etika publik bekerja lebih kejam daripada hukum karena ada peradaban, yaitu jangan kita hina perempuan. Nah, saya bedakan antara di Amerika etika publik bekerja walaupun tidak ada hukum positif, tetapi tingkat peradabannya demikian elegan sehingga orang menjaga mulutnya supaya tidak menghina, walaupun sebetulnya itu bukan kriminalitas. Jadi istilah hate speech itu ada rasionalnya, yaitu peristiwa di masa lalu. Nah, kita sekarang setiap kali kita kasih kritik langsung diendus dengan istilah hate speech. Setiap kali saya kasih kritik, saya bedakan bahwa saya mengkritik presiden, bukan mengkritik persona Jokowi. Kalau kemarin saya dianggap menghina presiden karena mengolok-olok dia di bawah pohon yang sedang gunting rambut. Dianggap bahwa itu kan hak pribadi orang mau gunting rambut dimanapun. Tapi pertanyaan saya itu, apakah itu peristiwa privat? Kalau saya potong rambut di situ, itu peristiwa privat saya. Bukti itu adalah peristiwa publik, ada kamera istana di situ. Jadi dia mengambil risiko untuk dibully oleh publik karena dia pamerkan tubuh politiknya, tubuh publiknya, bukan tubuh privatnya. Nah, kita mesti belajar begitu tuh. Kalau di situ nggak ada kamera, orang nggak tahu. Atau ya tahu Presiden Jokowi, tapi oke, itu kegiatan privat. Tapi memang sengaja dibawa kamera untuk pencitraan kan. Jadi setiap pejabat publik yang melakukan pencitraan harus terima risiko untuk dikritik, dibully. Jadi hak presiden untuk merapikan rambutnya, rambut di atas kepala. Tapi yang bermasalah kan isi kepalanya, bukan rambutnya. Jadi itu pentingnya kalau kita bilang siapa yang seharusnya memimpin republik, adalah dia yang ada isi kepala. Dan itu standar berpikir di dunia. Mengapa begitu? Karena demokrasi itu bukan pemerintahan orang atau bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu prinsipnya. Dari sejak awal demokrasi di Athena 25 abad lalu, itu syaratnya. Apa artinya demokrasi? Artinya mampu bertengkar di depan
panggung pasar yang namanya agora. Jadi pasar itu tempat bertengkar orang yang mau jadi pemimpin, maka disaksikan oleh orang yang lalu lalang. Sekarang kita sebut itu sebagai debat capres. Dasarnya adalah pertengkaran yang berbasis akal. Orang yang bertengkar harusnya secara sadar masuk dalam pertengkaran karena pikirannya berlimpah. Orang yang nggak punya pikiran ngapain ikut bertengkar? Karena itu kan setiap kali saudara Egy Sujana ini, dia paling suka bertengkar. Egy ini karena kelebihan pikiran loh. Jadi logikanya begitu. Siapa yang mau bertengkar berarti dia ingin mempersoalkan sesuatu. Apa yang dipersoalkan di pasar pada 25 abad lalu, 2500 tahun yang lalu di kota Athena, yang dipersoalkan adalah kebijakan penguasa pada waktu itu. Harga telur di Athena, harga bawang putih, harga beras. Jadi dari awal politik itu memang mempersoalkan keadilan. Nggak ada urusan kita berpolitik selain demi menghasilkan keadilan. Nah sekarang di mana kita cari keadilan itu? Di dalam statistik yang dipamerkan pemerintah? Oke, boleh pamerkan. Konsekuensinya begitu statistik diucapkan di publik, maka akademisi, pengamat berhak untuk membongkar isi dari statistik itu. Jadi nggak usah baper pemerintah kalau yang dia pamerkan dibongkar. Demikian juga pemerintah itu nggak boleh klaim. Yang boleh klaim itu mengevaluasi adalah akademisi, pengamat. Masa pemerintah mengevaluasi dirinya sendiri? Kan ngaco kan? Kata Pak Jokowi, saya tidak punya beban dengan masa lalu. Bagaimana dia mengevaluasi dirinya sendiri? Selama 4 tahun di pemerintah itu udah beban dan mesti dipertanggungjawabkan itu. Kan dungu kan kalau orang mengevaluasi diri sendiri, apalagi pejabat publik mempromosikan diri sendiri. Itu soalnya. Jadi saya balik lagi pada tema ini. Calon presiden dia dari sudut pandang akal dan nalar yang sehat. Kalau tema ini saya pakai sebagai ukuran terhadap kekuasaan sekarang, maka tak ada satupun prestasi yang bisa jadi dasar bahwa dia boleh melanjutkan kekuasaan. Karena nggak ada satupun yang masuk akal di dalam kebijakannya. Kalau diklaim ekonomi bertumbuh 5,1%, hebat kami. Oke. Kami berhasil membuat ekonomi membaik. Buktinya 5,1%. Mengapa 5,1% baik? Karena tahun sebelumnya 4,8%. Ya. Tentu saja baik, 4,8 ke 5,1. Tapi bukan itu ukurannya. Mengatakan kami lebih baik mesti dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, bukan dengan pemerintahan dia sendiri. 5,1 itu baik bila pemerintahan SBY itu 4,8. Nah pemerintahan SBY 6,2, 6,3, supaya fair gitu. Jadi orang harus membandingkan dengan prestasi orang lain, bukan dengan prestasi dia sendiri. Itu nggak ada nalarnya orang membandingkan. Apa namanya, kolesterol saya sekarang lebih baik. Berapa? 250. Kemarin berapa? 300. Memang lebih baik, tapi menurut standar WHO di atas 200 itu buruk. Karena dia bandingkan dengan diri dia sendiri, maka dianggap lebih baik. Itu juga dungu. Cara-cara hitung begitu. Jadi kita ada dalam masalah, kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan ini selain menghentikan arogansi itu. Ya,
Jadi itu soalnya tuh. Kita tinggal 50 hari dan mau tapis siapa yang harus lolos dari parameter itu, sudut pandang akal dan nalar yang sehat. Karena dunia 1 milenial ke depan adalah pertandingan sudut pandang dan pertandingan nalar, bukan pencitraan. Jadi saya balik pada keadaan hari ini. Setiap kali promosi grafis pemerintah itu diucapkan, saya langsung anggap ini pasti penipuan luar biasa. (5,1) itu, pertumbuhan 5,1 itu tidak memerlukan kabinet. Kabinet berhenti, tidur, ekonomi pasti tumbuh 5,1 karena ada kegiatan konsumsi masyarakat. Diam aja pasti tumbuh. Nggak perlu ada policy induced pada ekonomi. Yang nemuin itu apa? Konsumsi kita. Siapa? Ya emak-emak. Emak-emak pergi ke pasar, ekonomi tumbuh 5,1 karena dia belanja di situ. Pasti ada kegiatan ekonomi. Emak-emak pergi ke pasar, dia pakai ojek, ada pertumbuhan ekonomi melalui transportasi itu. Jadi yang bikin ekonomi 5,1 itu emak-emak dan tukang ojek, bukan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian yang berkelahi terus menerus. Jadi itu problem kita. Kita buka di depan publik tentang cara membaca public policy itu. Jadi berkali-kali kita mesti kasih kritik terhadap soal yang sebetulnya sederhana, yaitu pers tidak mau membuka apa yang diucapkan pemerintah. Fungsi pers adalah mengskrutinisi semua argumen publik, karena itu disebut public opinion. Tapi pers sekarang jadi brosur pemerintah kan. Jadi itu problemnya tuh. Jadi kalau kita bilang apa yang kita perlukan untuk menapis calon pemimpin kita, pertama adalah pers yang independen. Disebut public opinion, artinya dia mengolah opini publik, bukan mempromosikan opini penguasa. Terbalik-balik. Karena itu pers disebut sebagai the fourth estate, fourth pillar of democracy. Pilar keempat demokrasi adalah pers. 3 pilar yang lain boleh nggak ada, tapi kalau nggak ada pers yang bebas, kita hidup di dalam pembodohan. Nah, tugas pemerintah adalah justru mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi pertama. Bukan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemerintah cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya diperlukan kemampuan literasi untuk membaca sejarah ke depan dan mengingat sejarah ke belakang. Itu yang disebut pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner, dia yang mampu mengolah sumber energi sejarah di belakang untuk diinvestasikan ke depan bagi generasi berikutnya. Itu namanya visioner, memandang jauh ke depan. Sekarang cara pandang Pak Jokowi itu cuma 20 cm gitu ya, karena cuma dipakai untuk ngintip contekan. Visionernya tuh mengucapkan visi misi nyontek. Kalau visi misi itu adanya di kepala, bukan di atas meja. Saya bayangkan misalnya debat, terus kipas anginnya tiba-tiba korslet mengarah ke podium, berterbangan contekannya. Waktu ditanya moderator, bagaimana caranya, dia panik mengutin. Memungut visi dan misi itu pekerjaan paling hina. Memungut visi dan misi, mengungut. Karena tempat visi misi itu bukan di sini atau di tempat di sini. Itu pertanda secara fisik kita bisa kenali
orang yang nggak punya visi. Jadi kita mau bilang apa? Ya dulu. Jadi kalau orang tiap kali bilang Pak Rocky, Bung Rocky, stop dong bilang dungu. Saya nggak pernah bilang dungu. Saya cuma menggambarkan keadaan beliau. Itu deskripsi, bukan evaluasi, deskripsi aja. Tentu saya bisa bilang yang bersangkutan kurang mampu menggunakan pikiran yang diberikan oleh Tuhan sehingga menyebabkan bangsa ini terkuras energinya dan menuju kehancuran. Tapi kalau saya pakai kalimat itu di Twitter panjang sekali kan, jadi dalam kurung aja dulu lebih efisien kan. Ini ucapan itu sekali lagi, itu yang disebut sebagai satire di dalam politik, bukan mengolok-olok, tetapi mengevaluasi dan mengeksploitasi logik dari pemimpin. Tidak koheren cara berpikirnya. Dia mungkin harus pergi ke Jerman buat belajar logik, belajar argumentasi, atau bercakap-cakap dengan para dosen di Universitas Jerman. Di Heidelberg itu, Universitas Heidelberg itu universitas yang paling tua yang saya terangin tadi. Kan ini universitasnya, ini ada sungai besar, sungai apa namanya itu di Heidelberg itu, mungkin 200 meter panjang sungai itu, karena di bawahnya ada power listrik, jadi nggak kelihatan listriknya, itu arus aja. Di bukit sebelahnya berhadapan langsung dengan universitasnya namanya Old School, ada bukit itu ada jalan-jalan trekking disebut filosofi weg, jalan filsafat, karena di situ dosen itu bercakap-cakap dengan mahasiswanya sambil jalan, bercakap-cakap, melakukan diskurs. Di seberangnya ada, kan kota Heidelberg itu sebetulnya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jerman, karena itu markas NATO dulu di situ. Jadi GI-nya lebih banyak. Bukit sebelahnya kita bisa kalau udah capek nongkrong di situ, lihat orang main volley naked, Pak, telanjang itu biasa aja tuh di Jerman. Nah, kita membayangkan misalnya di istana negara itu sore-sore presiden berjalan dengan Egy Sujana atau Pak Hutagalung untuk bicara tentang visi dan misi, sehingga dia di-brief langsung di kepala, sehingga dia nggak memerlukan contekan-contekan itu. Tapi bukan itu yang terjadi. Karena tadi soal kemampuan, dan soal kemampuan itu nggak bisa dibohongi. Kita ingin ada presiden yang sore hari dia undang dosen terbaik dari Indonesia Timur, seniman yang bermutu dari pusat kesenian di Jambi misalnya, diskusi tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kalau sekarang memang ada kesibukan presiden mengundang orang di situ, tapi yang diundang adalah tim sukses. Pelawak diundang di situ, rutin. Seniman-seniman diundang di situ bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memake up sang presiden. Apa namanya? Make up fashion. Di make up supaya ditampilkan dengan cara lain. Justru di situ masalahnya. Terlalu banyak orang yang jadi tukang make up sehingga beliau keluar dengan cara yang popeng. Karena ganti-ganti peran. Karena kalau di make up sebagai raja, karena kalau di make up sebagai pembalap, karena kalau di make up macam-macam make upnya, sebagai petinju, di make up sebagai pemanah. Lalu apa yang orisinil kalau begitu? Seluruh penampilan publik beliau di make up, padahal yang harus di make up adalah isi kepala, dan itu nggak mungkin di make up karena dia built in. Kecerdasan built in dieksploitasi dengan diskusi tajam, kedunguan juga built in. Jadi kita punya problem dengan itu. Kita punya
jejak sejarah pemikiran yang bermutu. Dalam 5 menit saya selesaikan satire ini. Jadi kita punya jejak bagus dalam sejarah kita. Pemimpin-pemimpin kita adalah orang yang berpikir. Konstitusi kita dihadirkan oleh perdebatan keras di antara para pemikir. Bung Karno tampil di depan pengadilan tahun 30 di Bandung dengan dalil Indonesia menggugat. Di depan dia itu hafal luar kepala, tahu argumen tentang statistik dunia, quotation dari segala macam filsuf ada di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya masa lalu yang brilian dalam pikiran. Hari ini kita kehilangan harapan karena yang memimpin kita adalah orang yang tidak mampu untuk berpikir visioner. Jadi sangat disesalkan, tapi penyesalan itu kita anggap saja sebagai kutukan sementara, tidak boleh menetap. Tanda dari orang yang punya pikiran, dia tidak akan mengangguk-ngangguk, dia akan menggeleng-geleng. Itu orang punya pikiran, karena dia berusaha mengeluarkan pikiran, itu menggeleng-geleng. Beda dengan orang yang pelangak-pelongok. Itu dua gerak yang sama, menggeleng-geleng dan pelangak-pelongok itu gerak kepala. Tapi menggeleng adalah gerak kepala untuk mengeluarkan pikiran. Melongok tanda tidak punya pikiran. Terima kasih. Ya.